Capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan berkala kendaraan, 10.000 km, 20.000 km dan kelipatannya. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur operasional standar, POS. Penggunaan alat pelindung diri, APD, atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan sistem pemeliharaan dan perawatan berkala kendaraan ringan 20.000 km dan kelipatannya. Menjabarkan jenis-jenis perawatan kendaraan ringan 20.000 km dan kelipatannya. Menjelaskan standar operasional prosedur pada perawatan kendaraan berkala 20.000 km dan kelipatannya. Mengidentifikasi indikator gangguan dan kendala pada perawatan dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan 20.000 km dan kelipatannya. Berikut alur pelayanan bengkel beserta langkah perawatan berkala sesuai standar bengkel sukses Madiun. Pertama, pendaftaran dan penjadwalan servis. Kedua, pemeriksaan awal dan konsultasi. Ketiga, penawaran dan persetujuan. Servis advisor menyampaikan kepada pelanggan hasil pemeriksaan awal, menjelaskan kebutuhan servis, alternatif solusi serta estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Setelah itu meminta persetujuan pelanggan. Keempat, proses servis utama. Langkah awal yang perlu dilakukan antara lain parkirkan kendaraan di stall servis. Gunakan rem tangan, well chock, dan pastikan transmisi dalam posisi PN. Siapkan alat yang diperlukan seperti kunci pas, obeng, gunting pipa, dan lap bersih. Pastikan kalian memiliki cover fender yang pas untuk jenis dan model mobil yang akan kalian servis. Pasang cover fender untuk melindungi bodi mobil dari kotoran dan goresan saat servis di ruang mesin. Letakkan kendaraan tepat di tengah area angkat lift. Pastikan ban depan dan belakang berada di atas rel atau permukaan yang dirancang untuk menopang kendaraan. Jika posisi sudah tepat, operasikan car lift dengan menekan tombol up untuk mengangkat mobil. Setelah itu, mulai proses penggantian oli mesin. Tempatkan bak penampung di bawah drain plug, baut pembuangan oli. Selanjutnya ganti filter oli. Gunakan rinse filter untuk membuka filter oli lama. Pasang filter oli baru, kencangkan dengan tangan. Pasang gasket baru, jika diharuskan. Kencangkan drain plug sesuai standar. Turunkan kendaraan. Buka tutup pengisian oli di bagian atas mesin. Masukkan oli baru menggunakan corong. Isi sesuai kapasitas mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan tune up berkala pada mobil Suzuki R3. Yang pertama kita harus mempersiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu kunci rek. Kemudian sambungan shock untuk membuka busi. Kemudian kita akan melepaskan pada soket yang menghubungkan dengan koil dengan businya. Lepaskan kunci busi dengan kunci 10T. Kita lepaskan koilnya. Kemudian kita membersihkan busi dengan amplas. Siswanya adalah 1,0 mili. Apakah terlalu renggang atau terlalu rapat? Pakai floor gauge masih
masuk kriteria karena di 1, mili. Tak lupa bersihkan dengan karbu cleaner. Kemudian kita pasang kembali. Pasang kembali koil pada busi yang sudah diservis tadi. Kencangkan baut koil pada dudukannya dengan kunci T10. Kemudian pasang kembali soketnya. Sudah untuk melakukan pemeriksaan berkala, salah satunya pada busi. Kita kembalikan alat ke tempat semula. Selanjutnya kita akan melanjutkan perawatan berkala, yaitu pada filter udara. Karena pada filter udara menjaga kebersihan udara saat di intake manifold, dan untuk menjaga kebersihan pada throttle body, apa yang kita persiapkan yaitu obeng min untuk melepaskan dudukan pada filter udara. Kemudian kita lepaskan. Kita buka. Nah, ini adalah filter udara. Kita semprotkan dari belakang. Sudah. Ketika sudah dibersihkan, kita kembalikan lagi pada tempatnya. Jangan lupa kita kunci kembali. Pasang arah ke throttle bodinya. Kita kembalikan alatnya ke tempat semula. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk melakukan perawatan berkala tentang bagaimana hasil pembakaran dari mobil Suzuki R3, yaitu pertama kita harus membawa alat gas analyzer, kemudian kita masukkan ke exhaust atau knalpot untuk mengetahui berapa hasil pembakarannya. Kemudian kita klik enter karena sudah ready. Kita lihat sampai angkanya berhenti. Ini masih bergerak. Tandanya masih melihat bagaimana hasil pembakaran pada mobil Suzuki R3. Kalau sudah konstan, maka kita tinggal mengeklik enter. Kemudian kita klik print. Sekali lagi
kita tulis plat nomornya yaitu 1244. Satu, dua, empat, kita print. Hasil pembakarannya yaitu CO-nya 0, HC-nya 0, CO2-nya 16,88. Sudah, Pak. Kemudian kita lanjutnya adalah di ESC. Matikan mesin pada mobil, tapi kita lepas dulu. Langkah selanjutnya lakukan pemeriksaan sistem rem. Lepas roda depan menggunakan wheel runs. Pada servis berkala 20.000 km, pemeriksaan sistem rem meliputi pengecekan kampas dan cakram rem, cairan rem, serta selang rem. Pemeriksaan ini memastikan ketebalan kampas dan cakram masih baik, kondisi minyak rem cukup dan tidak bocor, serta kondisi selang rem bebas dari retak atau kebocoran. Jika kondisi tidak optimal, maka akan dilakukan pembersihan atau penggantian komponen yang diperlukan. Jika diperlukan penggantian kampas rem, pasang kampas rem baru dan kencangkan kembali kaliper dengan torsi yang sesuai. Pasang kembali roda dengan mengencangkan bautnya sesuai standar torsi. Langkah selanjutnya, Lakukan pemeriksaan pedal dari kopling, kemudian pedal dari rem. Kalau pedal dari kopling harus 10 mili jarak bebasnya atau 1 cm. Nah, ini adalah 10 mili atau 1 cm. Kemudian pada pedal rem 47 mili dari lantai. 47 mili dari lantai. Nah, ini masih kategori jarak bebas pada pedal kopling dan pedal rem. selanjutnya lakukan pemeriksaan spuring. Naikkan mobil ke alat spuring 3D, laser, CCD. Pastikan mobil berada di tengah dan lurus terhadap meja spuring. Kunci rem tangan, transmisi PN, letakkan wheel clamp pada keempat roda dengan benar. Nyalakan mesin alat spuring, luruskan setir ke posisi tengah. Gunakan steering lock untuk menahan posisi setir tetap lurus. Gunakan pedal depresor untuk menekan pedal rem, jika dibutuhkan. Lakukan penyetelan sudut-sudut roda, diantaranya penyetelan tuh, penyetelan cambar, penyetelan caster. Setelah itu lakukan pemeriksaan ulang. Kemudian kita memeriksa speleng dari kemudi, yaitu 0 sampai 30 mili. Maksimalnya yaitu sampai 30 mili. Ya. Setelah rangkaian servis utama selesai, selanjutnya dilakukan uji coba dan penyesuaian. Hal ini dilakukan guna memastikan komponen yang diperbaiki atau diganti bekerja normal. Mengidentifikasi masalah yang masih tersisa, menjamin keamanan kendaraan, serta memberikan kualitas layanan yang terjamin sebagai bukti final bahwa pekerjaan sudah sesuai standar operasional prosedur. Setelah dipastikan semua telah sesuai, maka dilakukan proses terakhir yaitu pengembalian mobil kepada konsumen. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa terus berlatih dan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. Sampai jumpa di materi berikutnya.